Oke, kali ini kita bakal lihat dua motor sport fairing 150cc yang paling populer di Indonesia. Powernya yang jor-joran ada di angka 18-19 HP. Ini kalian harusnya udah ngerti kan, sport fairing nih 150cc, powernya 18-19 HP. Jadi bukan yang itu ya, sport fairing 150cc katanya DOHC tapi cuma 16-17 HP doang, kocak dah. Tapi anehnya emang paling laku kan. Nah, dari kedua motor ini memang meskipun secara teknologi tidak head to head, tapi masing-masing memiliki keunggulan, kekocakan, kebobrokannya masing-masing. Dan mungkin buat kalian yang mikir kira-kira Bang Ripan pilih mana ya? Motor dengan desain aerodinamis, bener-bener racing look, bener-bener motor yang paling efektif dan juga efisien, dan juga motor yang paling relevan buat dipakai balap. Atau bener-bener signatur balapnya itu kental banget di motor ini, meskipun emang modelnya kayak lele. Atau model dengan bodi kopong, yang bodi kopongnya itu bisa dipakai buat nyimpan lemari, tapi dengan teknologi canggih yang bejibun, tapi ya harganya emang agak mahal. Dan power yang sebenarnya bisa kita bilang relatif cukup besar. Dan Ripan di sini bakal ngebahas tentang R15 dan juga GSX R150. Halo semuanya, balik lagi di Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas dua motor sport fairing yang paling berkompetitif di orang-orang yang bener-bener cari motor dengan power yang besar, yaitu GSX R150 dan juga R15 V3 ataupun V4 series, yang dimana kedua motor ini memiliki keunggulan dan juga kekurangan, kebobrokan, kekocakannya masing-masing. Tapi ya simpel aja sih, kalau misalkannya kalian pengen dikira tukang jualan pecel lele, pilih lagi SXR 150. Atau kalau misalkan lo pada pengen motor dengan bodi kopong moge versi compact, pilihlah R15. Selesai. Tapi tidak semudah itu, kita bakal komparasi kedua motor ini secara lebih subjektif lagi, mulai dari harga, power, performa, kebobrokan, kekocakan, kabeh lah pokoknya nama. Nah, yang pertama kita bakal ngomongin dari desain dan juga penampilan dulu. Yang pastinya R15 pastinya ngejual nama dari R-Gen series, yang bikin malu orang yang udah beli Moge R1, R6, R25, malah disamain sama si Vixen body oversize. Tapi kalau misalkannya buat kalian user R15 mungkin ngerasa bangga karena motornya disamain sama Moge-Moge R-Gen series. Sekarang emang Yamaha bisa kita bilang menjual nama R-Gen series karena bahkan di-apply ke ngerong tobrut mereka buat jual nama R-Gen series. Padahal mah R-Gen mah udah baik, R-Gen dipasang di motor sport fairing beda, udah agak usah ngikut segala ke Matic. Kocak emang Yamaha jual R-Gen series. Dan emang secara tampilan dan desain Yamaha R15 bener-bener menjual value dari sini, karena bisa kita lihat view yang agresif, penuh lekukan tajam, dan juga bodi yang begitu gede yang ngebuat Yamaha menjual nilai tampilan pada R15. Tapi emang secara tampilan ini motor bener-bener moge look versi saset. Tapi kalau misalkan kalian bener-bener pengen nyari motor sport fairing yang bener-bener mengutamakan konsep desain aerodinamis, motor balap pure murni 150cc yang kagak ada embel-embel body badag, kagak ada embel-embel gen moge segala rupa bacot ini itu, GSX R150 bener-bener memiliki desain dan tampilan yang bisa dibilang independen dengan pendiriannya sendiri. Yang dimana GSX R150 coba deh tampilannya, GSX 2,5 beda, GSX 600 beda, GSX 1000 beda. Jadi bisa kita bilang kalau misalkannya GSX R150 memiliki tampilan dan juga desain yang emang independen, kagak ngikut moge series. Cuman ya gitu, modelnya kayak lele. Terus ya bakal dikatain tukang pecel lele kalau misalkannya pakai nih motor. Jadi gimana, kalian mendingan motor dengan tampilan gen moge series dengan versi compactnya, atau motor pure murni tanpa embel-embel moge gen series? Nah, lalu yang kedua kita bakal ngomongin mesin dan juga performa. Pastinya kalau misalkannya kita ngomongin performa, kedua mesin ini ada plus dan minusnya. Kalau misalkannya R15 pastinya udah ada teknologi VV4 meskipun dengan konfigurasi SOHC Mickey Mouse. Tapi emang terlepas dari itu semua, power yang dihasilkan dari motor ini ada di angka 19 horsepower.
cukup kompetitif buat motor SOHC dengan power sebesar ini. Dengan karakter mesin near square yang dimana stroke dan bornya itu setara, yang ngebuat ini motor tarikannya dari bawah sampai atas, apalagi dibantu dengan teknologi VVA, bisa ngebantai DOHC 150cc. Sedangkan GSX R 150 tanpa ada embel-embel fitur ini itu. GSX R 150 tanpa embel-embel fitur kocak ini itu buat nambah nilai jual. Yang sebenarnya ini menjadi alasan juga kenapa ini motor kagak laku di Indonesia. Karena orang-orang kita mah dimanipulasi sama fitur-fitur yang sebenarnya kagak perlu, kocak. Assist and sleeper clutch, ya namanya juga teknologi kan, berpengaruh juga. Tapi mungkin buat orang yang lebih pengen power yang efisien seperti GSX R 150, powernya ada di angka 18,9 HP, ya 19 HP, ya sama lah head to head. Tapi tanpa fitur dan teknologi embel-embel ini tuh, motor ini menghasilkan tenaga yang cukup besar. Tapi kalian harus ingat, meskipun ini motor DOHC, tenaganya cuma 147cc. Ya beda 8 HP ya. Tapi kalau misalkannya menurut riding experience Ripan dari power dan performa, menurut pengalaman Ripan yang udah pakai kedua motor ini, Ripan benar-benar merasakan esensi motor yang berbeda kalau misalkannya pakai GSX R 150. Karena meskipun powernya sama nih ya, Ripan kagak merasakan tarikan yang memang sebegitu signifikan kalau misalkannya pakai R15. Mungkin ya karena bodinya yang relatif gede, makanya tidak terasa. Tapi kalau misalkannya udah pakai GSX, itu motor tarikannya bener-bener kerasa banget, kontras beda sama R15. Terus kalau misalkan ngomongin karakter mesin overboard dari GSX R 150 yang emang terkenal dengan suara mesin yang tidak seberisik VV4, yang dimana GSX R 150 menurut Ripan suaranya itu lebih kalem, lebih tenang, lebih merdu meskipun DOHC. Dan kalau misalkan kita ngomongin fitur-fitur, ini tidak head to head. Kembali lagi kalau misalkan mau motor dengan moge versi compact, sepertinya kalian harus pilih Yamaha R15, assist and sleeper clutch, quick shifter, VV ampas, dan juga sok depan udah upside down, pakai arem pisang, velg belakang lebar 4 inci, dan bisa dibilang ini motor-motor udah dimirip-miripin sama Gen Moge. Dan benar-benar menargetkan pasar yang mencari experience baru dengan motor 150cc sport fairing. Tapi kalau misalkannya pengen kalian motor yang tidak banyak embel-embel aneh-aneh ini itu, sok depan masih teles kocak, arem masih petolan pos ronda. Cuman ini motor menang di keyless doang, karena R15 mana ada keyless kocak. Jadi emang ada kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Terus kalau misalkannya kita ngomongin kenyamanan dan handling, kedua motor ini memiliki tampilan riding yang bisa kita bilang agresif dengan karakter stang underyoke. Kayaknya kagak usah disinggung dah yang itu mah, udah beda, biarin kita fokus bahas yang ini dulu dah gitu. Ngerti gak sih? Yang dimana pastinya bakal memberikan experience motor balap yang pegel. Yang pokoknya tiap pakai ini motor siapa yang diurut kalau misalkannya udah sampai ke rumah, dah tuh pinggang encok-encok dah tuh, bodo amat teh. Cuman kalau misalkan yang ngomongin comfortability ataupun kenyamanan, Ripan lebih nyaman pakai GSX R 150 karena bobotnya yang lebih efisien dan juga beratnya yang memang bisa dibilang lebih ringan dari R15 meskipun ini motor DOHC. Karena emang kalau dilihat dari R15 itu bodinya itu lebih gede, agak sulit mungkin buat bermanuver ataupun berselap-selip. Tapi kalau misalkannya buat keseimbangan, emang R15 Ripan patut akui kalau misalkannya motor ini cukup seimbang kalau misalkannya buat dipakai kebut-kebutan. Dan buat kedua motor ini memiliki nilai aerodinamis yang sangat bagus sekali. Visornya emang benar-benar niat ya, kagak setengah-setengah. Kayak yang itu. Terus yang pastinya value for money, ya semuanya ada harga ada kualitas ya, yang dimana harga dari R15 itu lebih mahal 10 jutaan dari GSX R 150. Ini motor harganya 44 jutaan sedangkan GSX 37 jutaan, ya kurang lebih beda segituan dah. Tapi ya semuanya layak. Jadi kalau misalkan kalian mungkin punya budget lebih nih ya, punya 50 juta Bang Ripan, kira-kira mendingan beli apa? Kalau misalkan kalian beli performa nih ya, mendingan kalian ambil GSX R 150, tinggal diracik lagi mesinnya dan sisanya buat modifikasi part-part komponen minimal ya, buat turunin bobot dan juga buat ngenaikan performa ini motor. Ripan bilang kalau misalkannya GSX R 150 buat speed hunter adalah pilihan yang paling cocok dan efisien. Dan kalau misalkannya udah pengen tampilannya moge look ataupun udah gak usah banyak PR mikirin masalah tampilan, ya udah cukup buat ngemodifikasi tipis-tipis, power dan juga bisa dibilang efisien, R15 masih jadi pilihan yang paling relevan. Jadi gimana menurut kalian tentang kedua motor ini? Komen kolom komentar tentang experience dan pengalaman kalian tentang kedua motor ini. Thank you guys.